Museum Sejarah Jakarta terletak di Jalan Taman Fathahillah Nomor 1 Jakarta Barat. Bangunan ini merupakan Balai Kota Batavia. Arsitektur bangunannya bergaya neoklasik dengan 3 lantai berwarna cat kuning tanah. Kusen pintu dan jendela dari kayu jati berwarna hijau tua. Dibangun pada tahun 1620. Memiliki banyak fungsi dari urusan hukum hingga pajak. Bangunan ini hanya bertahan selama 6 tahun, sebelum akhirnya dibongkar untuk menghadapi serangan pasukan Sultan Agung pada tahun 1626. Sebagai gantinya, dibangunlah kembali balai kota tersebut atas perintah Gubernur Jenderal Jens Peter Schoonkoen pada tahun 1627. Lokasinya berada di daerah Taman Fathahillah. Ya, kebetulan sepi banget ya di hari Kamis ini. Tahun 1707, atas perintah Gubernur Jenderal John Van Horn, bangunan ini dibongkar dan dibangun ulang. Peresmian Balai Kota ketiga dilakukan oleh Gubernur Jenderal Abraham van Riebeeck pada tanggal 10 Juli 1710. 2 tahun sebelum bangunan ini selesai secara keseluruhan. Selama 2 abad, Balai Kota Batavia digunakan sebagai kantor administrasi Kota Batavia. Selain itu juga digunakan sebagai tempat Dewan Kota Praja dan Dewan Pengadilan. Awalnya, sidang Dewan Pengadilan dilakukan di dalam Kastil Batavia. Balai Kota Batavia juga mempunyai ruang tahanan. Sebuah bangunan bertingkat 1 pernah berdiri di belakang Balai Kota sebagai penjara. Penjara tersebut dikhususkan kepada para tahanan yang mampu membiayai kamar tahanan mereka sendiri. Namun berbeda dengan penjara yang berada di bawah gedung utama, hampir tidak ada ventilasi dan minimnya cahaya penerangan. Hingga akhirnya banyak tahanan yang meninggal sebelum diadili di Dewan Pengadilan. Sebagian besar dari mereka meninggal karena menderita kolera, tifus, dan kekurangan oksigen. Penjara di Balai Kota pun ditutup pada tahun 1846 dan dipindahkan ke sebelah timur Molenvliet Oos. Beberapa tahanan yang pernah menempati penjara Balai Kota adalah Untung Suropati dan Pangeran Diponegoro. Ya, saya sudah berada di penjara bawah tanah pada zaman dulu ya, zaman penjajahan. Terbayang moyang kita, leluhur kita di penjara ya. Sedangkan ini di bawah tanah, masuk ke sini aja udah ketinggiannya tidak terlalu tinggi ya, pendek. Bayangkan zaman dulu, moyang kita dijajah, penjara di sini. Waduh, ini diangkat satu aja, ini yang paling kecil. Waduh, beratnya minta ampun ya. Apalagi yang gede ya. Duh, kebayang ya dulu pahlawan-pahlawan bangsa, pahlawan negara pada di penjara di sini. Aduh, satu aja ini, bayangkan, ini yang paling kecil nih ukurannya, tapi beratnya luar biasa. Apalagi ini yang kayak gede. Aduh. Di akhir abad ke-19, aktivitas Balai Kota Batavia dipindahkan pada tahun 1913 ke Tanah Abang Barat dan dipindahkan lagi ke Koningsplein, Zuid pada tahun 1919 sampai saat ini. Bekas bangunan Balai Kota kemudian dijadikan kantor pemerintah Jawa Barat sampai tahun 1942. Selama masa pendudukan Jepang, bangunan ini dipakai untuk kantor pengumpulan logistik Dai Nippon. Setelah Indonesia merdeka, bangunan ini kembali digunakan sebagai kantor pemerintah Provinsi Jawa Barat
di samping ditempati markas Komando Militer Kota 1 sampai tahun 1961. Setelah itu digunakan sebagai kantor pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada tahun 1970, bangunan bekas Balai Kota Batavia ini ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Setelah itu, Gubernur DKI Jakarta pada masa itu Ali Sadikin merenovasi seluruh bangunan ini dan diresmikan pada tanggal 30 Maret 1974 sebagai Museum Sejarah Jakarta. Seperti umumnya di Eropa, Balai Kota dilengkapi dengan lapangan yang dinamakan Stadhuisplein. Pada tahun 1973, Pemprov Jakarta memfungsikan kembali taman tersebut dengan memberi nama baru, yaitu Taman Fathahillah, untuk mengenang Panglima Fathahillah, pendiri kota Jayakarta. Berbagai macam koleksi yang terdapat di Museum Sejarah Jakarta, seperti replika peninggalan masa Kerajaan Tarumanegara dan Kerajaan Pajajaran, hasil aktivitas penggalian arkeologis di Jakarta, dan beberapa perabotan antik era penjajahan Belanda mulai dari abad ke-17 hingga 19.